Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Nur Hakim dengan NIM 2111099. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pemadatan tanah pada proyek pembangunan gedung. Pembahasan pertama yaitu mengenai abstrak. Pemadatan tanah merupakan salah satu metode yang efisien dan praktis untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi kompresibilitas pekerjaan tanah. Namun, pekerjaan pemadatan harus dievaluasi untuk memenuhi persyaratan relatif terhadap berat volume kering maksimum atau MDD yang diperoleh dari uji pemadatan standar laboratorium. Umumnya, metode yang digunakan untuk evaluasi kepadatan lapangan adalah uji kerucut pasir. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepadatan relatif tanah timbunan pada konstruksi bangunan dengan menggunakan uji kerucut pasir. Prosedur pengujian mengikuti ASTM D1556 atau D1556M15E1 dan ASTM D69812E2 untuk uji kerucut pasir dan uji pemadatan standar Proctor. Analisis statistik dilakukan untuk mengevaluasi kepadatan dan kadar air yang diperoleh dari uji lapangan pada proyek DORM dan Research and Innovation Center atau RIC. Probabilitas pekerjaan pemadatan yang melebihi 0,9 mdd atau RC sama dengan 90% adalah P sama dengan 13% dan P sama dengan 18%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemadatan relatif rata-rata RC adalah 80% dan 82% pada proyek DORM dan RC dengan standar deviasi 8,69 dan 8,81. Kata kunci: pemadatan, metode kerucut pasir, kepadatan relatif, probabilitas. Pendahuluan. Dalam bidang teknik sipil, kepadatan lapisan tanah di lapangan seringkali menjadi permasalahan. Tidak sedikit dari proyek konstruksi yang melakukan kepadatan menggunakan tanah timbunan untuk menaiki elevasi tanah dasar. Tanah yang digunakan untuk bahan timbunan harus dipadatkan agar dapat meningkatkan daya dukung, mengurangi penurunan atau Ardakani dan Cordains 2019 dan infiltrasi dari Yargeu dan Obropta 2013. Metode yang mudah dan sering digunakan untuk mengevaluasi pemadatan tanah lapangan adalah dengan nilai kepadatan relatif tanah atau relative compaction. Dari Khalid dan Rehman 2018, Naurani dari 1990. Kepadatan relatif didefinisikan sebagai perbandingan antara berat unit kering di lapangan dan berat unit kering maksimum yang diperoleh di laboratorium untuk suatu tanah dengan menggunakan prosedur pemadatan yang ditentukan dan secara matematis diberikan oleh persamaan 1 Muzaba et al. 2020, Alam et al. 2014 menunjukkan bahwa kedapatan relatif merupakan indeks yang paling tepat digunakan untuk mengontrol kepadatan tanah timbunan. Terdapat 3 kategori metode pengujian kepadatan tanah lapangan, yaitu metode pengukuran volume, metode pengukuran kekakuan atau modulus, dan metode pengukur elektrik massa. Jenis kadar air tanah dari M. Line dan Gracebeck 2019 dan parameter visual dengan menggunakan machine learning. Moody et al. 2018, salah satu pengujian kepadatan tanah lapangan yang sering digunakan adalah metode kerucut pasir atau sand count, yang merupakan salah satu metode pengukuran volume. Kim et al. 2001 dengan prosedur pengujiannya ditetapkan oleh ASTM D1556 atau D1556 15EI E1. ASTM Internasional 2015, pengujian pengisi lubang yang digali pada permukaan yang telah dipadatkan. Pada gambar 1, pengujian mengharuskan lubang uji digali di lapangan dan mengukur massa tanah yang dikeluarkan dari lubang uji. Lubang uji kemudian diisi dengan pasir. Pengujian kerucut pasir menghasilkan nilai kepadatan tanah beserta kadar airnya. Dari FAQ 2010 menjelaskan bahwa pasir yang digunakan harus bersih, kering, dan bergradasi seragam. Pasir yang sering digunakan adalah pasir Ottawa. Kalibrasi pasir harus dilakukan sebelum melakukan pengujian di lapangan, yaitu menggunakan kerapatan pasir Ottawa 20-30 yang jatuh dari ketinggian 102 mm atau 4 inch hingga 254 mm atau 10 inch pada bidang datar
pada bidang datar dari Kenarsari et al. 2017. Hasil penelitian hasil uji pemadatan struktur standar contoh tanah timbunan dari proyek DROM dan RC disajikan pada gambar 4. Berdasarkan kurva pemadatan tersebut, diperoleh nilai maksimal sebesar 18,3 kN per meter per kubik dan WOP sebesar 14% untuk contoh tanah timbunan di gedung DROM. Ini adalah satu contoh gambar dari sketsa pengujian metode kerucut pasir. Ini adalah salah satu contoh gambar dina lokasi titik pengujian Senkon proyek pembangunan gedung DROM UMY. Di sini terdapat dina lokasi dan dina lokasi titik pengujian Senkon proyek pembangunan gedung RC UMY. Hasil penelitian hasil uji pemadatan struktur standar contoh tanah di timbunan dari proyek DROM dari RC disajikan pada gambar 4. Berdasarkan kurva pemadatan tersebut diperoleh nilai maksimal sebesar 18,3 kN per meter persegi dan WOP sebesar 14% untuk contoh tanah di timbunan di gedung DROM. Hasil pemadatan laboratorium untuk contoh tanah timbunan gedung RC memiliki nilai maksimal sebesar 18,9 kN per meter persegi dan WOP sebesar 12%. Garis hubungan kadar air dengan berat polimers kering masih berada di bawah kurva jenuh air atau Zero Air Flow atau JAV. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha pemadatan masih menyisakan rongga udara pada kondisi maksimal dan WOP yaitu 4% dan 7% masing-masing untuk contoh tanah gedung DROM dan RC. Secara teoritis, kadar air pada kondisi 0,9 Hmax akan menghasilkan rentang nilai yang yaitu kering optimum atau DOP dan basah optimum WWOP, sehingga pemadatan di lapangan memiliki rentang kadar air DOP lebih besar dari WOP. Untuk lokasi DROM rentang kadar air pada 0,9 Hmax adalah 16,5 kN per meter persegi, adalah 5% lebih besar lebih besar 21,6% dan kadar air di lokasi RC memilih yaitu 5,2% lebih besar dari W 22,7% dengan 0,9 Hmax sama dengan 17 kN per meter persegi. Nilai kepadatan dan kadar air di tanah lapangan. Pengujian kerucut pasir menghasilkan nilai kepadatan dan kadar air tanah hasil pemadatan di lapangan. Hasil pengujian kerucut pasir menunjukkan bahwa kepadatan kering dan kadar air tanah masih berada di bawah kurva pemadatan dan kurva jenis jenuh air seperti disajikan pada gambar 5. Nilai kepadatan lapangan pada proyek DROM berkisar dari 13,2 kN per meter persegi sampai 16,4 kN per meter persegi dengan kadar air antara 15% hingga 31%. Sedangkan di lokasi RC kepadatan lapangan berkisar dari 13,4 kN per meter persegi sampai 18,2 kN per meter persegi dan berkadar air berkisar 6% sampai 25%. Pembahasan kurva pemadatan laboratorium pada gambar 4 relatif datar. Untuk hal ini, Khalid dan Rehman tahun 2018 menjelaskan bahwa upaya pemadatan tertentu, kurva pemadatan relatif lebih datar untuk tanah berbutir halus, plastisitas tinggi daripada tanah berbutir halus, plastisitas rendah. Karena kapasitas penahanan airnya yang relatif lebih tinggi, yang menahan penurunan kadar air secara tiba-tiba setelah melewati titik optimum kadar air, dibandingkan dengan tanah berbutir halus, plastisitas rendah. Pada gambar 5 diketahui bahwa berat volume kering tanah di lapangan berada di bawah kurva pemadatan tanah laboratorium. Gambar 9 dan 10 menunjukkan distribusi berat volume kering dan kadar air tanah di lapangan. Fungsi distribusi probabilitas berat volume kering tanah didekati dengan
fungsi distribusi normal atau persamaan 2 dan fungsi distribusi log normal atau persamaan 3 untuk kadar air tanah. Deskripsi statistika berupa nilai rata-rata dan standar deviasi disajikan pada tabel. Ini adalah tabel hasil kepadatan relatif tanah lapangan. Ini adalah contoh-contoh kontur kepadatan relatif tanah timbunan proyek. Dan ini juga tabel deskripsi statistika berat volume kering dan kadar air tanah di lapangan. Pada gambar 9, gambar 10, distribusi dan fungsi probabilitas log normal kadar air tanah lapangan. Kesimpulannya adalah persyaratan yang ditentukan dalam spesifikasi teknik bahwa pemadatan tanah lapangan harus memiliki nilai kepadatan relatif minimal 90%. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepadatan relatif rata-rata di lokasi DOM dan RC masing-masing ada 80% dan 82%. Dengan standar deviasi sebesar 8,69 dan 8,81, nilai berat volume kering tanah di lokasi DOM berkisar dari 13,2 sampai 16,4 kN per meter persegi. Sedangkan di lokasi RC berkisar 13,4 sampai 18,2 kN per meter persegi. Distribusi berat volume kering dan kadar air tanah di lapangan didekati sebagai fungsi distribusi probabilitas normal, di mana probabilitas pemadatan tanah dilakukan melebihi kepadatan relatif yang disyaratkan adalah 13% atau P sama dengan 0,13 dan 18% P sama dengan 0,18. Masing-masing di lokasi DOM dan RC kadar air tanah lapangan berkisar 15% sampai 31% di lokasi DOM dan 6 sampai 25% di lokasi RC. Mengacu pada fungsi distribusi probabilitas log normal, probabilitas bahwa tanah dipadatkan pada rentang kadar air antara WDOF dan WWOF yaitu 77%, P sama dengan 0,77 dan 92%, P sama dengan 0,92 masing-masing di lokasi DOM dan RC. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.